Halo semua, pada video ini kita akan membahas Perang Padri. Tetapi, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa video ini hanya bertujuan untuk menambah wawasan, karena kita perlu belajar dari sejarah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Pada abad ke-14, ada sebuah kerajaan yang namanya Pagaruyung. Wilayahnya adalah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Riau sekarang ini. Kerajaan Pagaruyung adalah salah satu kerajaan Malayapura yang dipimpin oleh Aditya Warman dengan gelar Tuhan Surawasa. Tuhan Surawasa ini beragama Buddha. Menurut catatan Suma Oriental yang ditulis oleh Tome Pires, pada tahun 1512 sampai 1515, ada 3 raja di tanah Minangkabau. Dari ketiga raja itu, hanya satu yang Muslim. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam dengan Sultan Alif sebagai raja pertamanya. Kemudian, setelah itulah baru mulai terjadi Islamisasi pada rakyat. Adat Minangkabau yang asli mau diganti dengan aturan Islam dari Arab. Salah satunya adalah adat asli Minang matrilineal yang menempatkan garis keturunan dari ibu mau diganti dengan adat Arab patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari bapak. Selain itu, masih banyak lagi adat Minang asli yang mau diganti dengan adat Arab melalui Islamisasi. Ini adalah salah satu hal yang memicu terjadinya Perang Padri. Perang Padri bermula dari 3 orang yang baru pulang naik haji sekitar tahun 1803. Mereka bernama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini melihat bahwa Islam yang ada di Pagaruyung hanya Islam-Islaman. Dari luar terlihat seperti Islam, tetapi sebenarnya bukan Islam. Mungkin bisa dikatakan, mereka melihat Islam di Pagaruyung seperti Islam radikal melihat Islam moderat atau Islam abangan sekarang ini. Oleh karena itu, mereka ingin Pagaruyung menjadi Islam beneran dengan cara menegakkan syariat Islam yang murni di masyarakat Minangkabau. Ketiga orang ini didukung oleh ulama yang bernama Tuanku Nan Renceh. Mereka bergabung dengan kelompok jihadis yang bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan merekrut Tuanku Lintau yang merupakan kerabat Raja Pagaruyung yang bernama Sultan Arifin Muningsyah. Kemudian, para jihadis ini menyebut diri mereka kaum Padri. Mereka meminta Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara murni. Menurut pakar bahasa Indonesia Sultan Muhammad Zain, Padri adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Portugis, yang mempunyai arti yang sama dengan bahasa Spanyol padre, alias pater, father, atau pastor, yang biasa digunakan oleh orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa mereka bangga menggunakan istilah orang Kristen. Tetapi, ya sudahlah, biarin aja. Nah, Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat tidak mau menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, kaum Padri ini mulai menyerang kerajaan Pagaruyung. Apa yang mereka lakukan, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan lainnya. Puncaknya pada tahun 1815, para jihadis yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menghancurkan ibu kota kerajaan Pagaruyung dan membuat Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Berapa banyak orang Minangkabau yang menjadi korban aksi teror selama 12 tahun semenjak 1803 sampai 1815 tidak diketahui. Namun yang pasti, pepatah Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuloh, yang artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah, baru ada setelah Perang Padri. Pepatah itu adalah produk hasil Perang Padri yang konon katanya disepakati oleh pemuka adat, para ulama, dan para cendekiawan. Tetapi, menurut saya, lebih masuk akal jika pepatah itu adalah propaganda yang terpaksa disetujui oleh para pemuka adat karena terus-menerus mendapatkan teror dari para jihadis. Nah, setelah mereka berhasil menjajah Minangkabau, mereka mulai coba mengislamisasi Tanah Batak dengan cara menjajah Mandailing Tapanuli Selatan pada tahun 1816.
Penjajahan ini dipimpin oleh Tuanku Rao, Tuanku Nelo, dan Ali Sakti. Mereka merampas, memperbudak, memperkosa, dan membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau tidak setuju dengan syariat Islam. Menurut saya, cara mereka mengislamisasi Minangkabau tidak jauh berbeda dengan cara mereka mengislamisasi Mandailing. Islamisasi Tanah Batak terhenti pada tahun 1220 karena para jihadis terkena penyakit kolera dan pes. Dari 150.000 jihadis yang masuk Tanah Batak, hanya tersisa 30.000. Nah, karena keberadaan Sultan Arifin Muningsyah tidak diketahui selama 6 tahun, keponakannya yang bernama Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Sultan Tangkal Alam Bagagar bersama 19 orang pemuka adat menandatangani surat penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Kemudian, Belanda mengusir para jihadis dari Pagaruyung dan mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Tanah Datar. Raja Tanah Datar artinya adalah pemimpin administrasi di daerah Tanah Datar. Pada tahun 1824, Letnan Kolonel Raf berhasil mengetahui keberadaan Sultan Arifin Muningsyah dan kemudian memintanya untuk kembali ke Pagaruyung. Sewaktu raja itu sampai ke Pagaruyung, ia menyaksikan dan merestui keponakannya, Sultan Tangkal Alam Bagagar, menjadi Raja Tanah Datar. Dengan demikian, bisa dikatakan kerajaan Pagaruyung telah resmi menyerah kepada Belanda. Namun para jihadis ini terus melakukan aksi teror, sampai akhirnya terjadi perjanjian damai antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan Belanda pada tanggal 15 November 1825 yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Imam Bonjol melanjutkan penjajahan di Mandailing, Tapanuli Selatan, bahkan ekspansi sampai Silindung dan Toba. Kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ini menyebarkan Islam sambil menjarah, memperbudak, memperkosa, dan membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau menolak syariat Islam. Ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1821, dan ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1833. Namun, kedua pendapat itu sepakat bahwa Tuanku Rao mati ditembak oleh Belanda. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda, kemudian dibuang ke daerah lain dan meninggal pada tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Diperkirakan ada jutaan orang Batak yang tewas terbunuh akibat penjajahan dan islamisasi kaum Padri. Kenyataannya, islamisasi dengan kekejaman dan penjajahan di Tanah Batak ini dihentikan oleh Belanda. Nah, saya tahu bahwa kemungkinan banyak teman-teman Muslim yang tidak percaya, tidak suka, atau tidak setuju dengan apa yang barusan saya sampaikan. Itu adalah hak teman-teman, tetapi sejarah adalah sejarah. Terlepas teman-teman percaya atau tidak, suka atau tidak. Dan kita perlu belajar dari sejarah supaya hal-hal yang kita tidak suka tidak terulang lagi. Robin Hood merampok lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin. Bagi orang yang mendapat hasil rampokan, Robin Hood adalah pahlawan. Bagi orang yang dirampok, Robin Hood adalah penjahat. Itu adalah perbedaan sudut pandang. Tetapi Robin Hood merampok lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin adalah kenyataannya. Begitu juga Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, kaum Padri, dan lainnya. Kalau menurut kamu mereka adalah pahlawan, itu adalah hak kamu. Tetapi bagi orang-orang lain, mereka hanyalah teroris. Paham ya? Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari Perang Padri. Yang pertama, perang dan kekerasan adalah bagian dari Islam yang tidak dapat dipisahkan. Ada penyebaran Islam dengan dakwah, ada penyebaran Islam dengan pedang di Indonesia. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang.
Jangan dilupakan sejarah itu. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih, kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jadi, buat teman-teman yang berkata bahwa Islam masuk Indonesia tanpa perang, tanpa kekerasan, teman-teman sedang berdusta. Penyebaran Islam dengan perang dan kekerasan pada Perang Padri adalah sejarah yang sudah tidak bisa ditutupi atau dipungkiri. Jika kamu tidak suka dengan agama yang disebarkan dengan perang dan kekerasan, seharusnya kamu keluar aja dari agama Islam. Indonesia yang sekarang ini menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Yang kedua, Belanda tidak pernah memaksa orang untuk masuk Kristen. Sedangkan kaum Padri ini menghancurkan kerajaan Pagaruyung, menjajah sebagian tanah Batak untuk memaksa orang masuk Islam dengan keji. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam dirampok, diperbudak, diperkosa, dan dibunuh. Kok bisa-bisanya ada yang berkata bahwa Kristen yang disebarkan melalui penjajahan? Ini namanya maling teriak maling. Fitnah untuk menyebarkan kebencian terhadap Kristen. Kalau menurut kamu Belanda adalah penjajah yang kejam, lebih kejam mana dengan kaum Padri yang menjajah, merampok, memperbudak, memperkosa, dan membunuh untuk menyebarkan agama? Yang ketiga, Kristen memang bukan agama asli Indonesia, tetapi Islam juga bukan agama asli Indonesia. Islam adalah agama impor dari Arab yang banyak bertentangan dengan adat istiadat dan hati nurani asli Indonesia. Itu sebabnya terjadi Perang Padri. Kalau ajaran Islam tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hati nurani, tidak perlu dipaksa dengan perang. Kenyataannya, kita masih melihat banyak orang yang berusaha untuk memaksakan ajaran Islam dengan teror di Indonesia sampai saat ini. Perlu kita ingat bahwa korban dari para jihadis ini bukan hanya non-Muslim, tetapi juga Muslim yang moderat atau Islam abangan. Menurut saya, usaha teman-teman Muslim yang moderat untuk mereformasi Islam menjadi agama yang damai tanpa kekerasan adalah upaya menjaring angin. Orang-orang radikal akan selalu ada di dalam Islam, karena memang itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Mungkin kamu bukan Islam radikal, tetapi mungkin anak cucumu menjadi Islam radikal. Menurut saya, satu-satunya cara supaya peristiwa seperti Perang Padri tidak terjadi lagi adalah keluar dari Islam. Dan waktu terbaik untuk keluar dari Islam adalah sekarang. Kalau kamu benar-benar mencari kedamaian, jelas Islam bukan pilihan yang tepat. Kalau kamu mencari surga dan menghindari neraka, Islam juga bukan agama yang tepat. Karena kamu bisa pikir sendiri, tempat macam apa yang isinya adalah orang-orang yang merampok, memperkosa, dan membunuh demi agama. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari.
alangkah indahnya hidup bersamamu. Tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Di manakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu